Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang buku besar dan neraca saldo. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jurnal umum ya. Nah, tahap selanjutnya di siklus akuntansi adalah buku besar dan neraca saldo. Nah, jadi di sini kita langsung aja. Di sini ada jurnal umum yang sudah jadi, yang tokonya sama ya seperti yang di Persamaan Dasar Akuntansi, yaitu Rian Service Center. Kita akan memindahkan saldo di jurnal umum ke buku besar. Memindahkan saldo dari jurnal umum ke buku besar itu dinamakan dengan posting. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, yang pertama, jangan lupa dibuat judulnya. Judulnya adalah Toko Rian Service Center. Toko, lalu nama laporannya adalah buku besar. Lalu periodenya per 31 Desember 2020. Oh iya, Ibu mau ngasih tahu ya, apa itu buku besar? Buku besar itu adalah tabel yang berisikan kumpulan saldo dari masing-masing akun yang berasal dari jurnal umum. Jadi tiap tabel ini hanya berisikan saldo satu akun saja. Misalnya di sini yang pertama kas, jadi ini saldo kas semua. Misalnya ini piutang semua kita rangkum di dalam buku besar gitu. Lalu kalau dari buku besar pindah ke yang namanya neraca saldo. Neraca saldo itu adalah rangkuman dari saldo yang berasal dari buku besar. Jadi hasil dari dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo, begitu ya. Nah, ini contoh neraca saldo seperti ini ya tabelnya ya. Nanti kita akan membahas. Jadi nanti direkap dari buku besar ke neraca saldo akhir masing-masing akun. Kita langsung saja supaya lebih memahami dengan menjiwai. Yang pertama, jangan lupa tadi judul ya, sudah ya. Yang kedua adalah kita tulis nama akun. Nah, nama akun yang pertama itu apa sih yang harus ditulis? Itu bergantung dengan nomor akun. Ini ada nomor akun ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau di buku besar ditulis nama akun berurutan sesuai dengan nomor akunnya. Nah, yang paling pertama adalah kas. Berarti kita tulis di sini nama akunnya kas. Nomor akunnya adalah 111. Di sini ya, tadi nomor akun kas adalah 111. Selanjutnya kita lihat ke buku besar. Lihat ke jurnal umum. Nah, kita lihat di sini di jurnal umum ada kas di tanggal 1 ya. Berarti tulis di sini tanggalnya Desember tanggal 1. Keterangannya apa? Nah, lihat pasangannya di sini. Pasangannya adalah modal. Berarti di sini adalah setoran modal. Untuk keterangan kalian boleh memakai bahasa apapun ya, yang penting intinya sama. Kalau kita lihat lagi di soal, lihat di sini Tuan Ria menyerahkan uang ke perusahaan sebagai modal awal kan? Berarti di sini kan dia menyetor modal. Jadi makanya Ibu tulis di sini setoran modal. Lalu ref untuk apa sih? Kalau ref itu fungsinya untuk menunjukkan sumber angkanya dari mana. Nah, ini kan sumber angkanya dari mana? Dari jurnal umum ya. Jurnal umumnya halaman berapa? Halaman 1. Berarti disingkat jadi JU.1 gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat kas ini adanya di mana tadi? Adanya di debit ya angkanya ya. Berarti kita tulis di sini di debit sebesar 12 juta. Nah, untuk saldo, kalau saldo itu hasil dari penjumlahan ya.
karena ini belum ada penambahan atau pengurangan, jadi kita ikut ya ke saldo awal ya, sebesar 12 juta di debit. Nah, seperti itu mudah kan? Kalau sudah diposting nih, sudah dicatat si tanggal 1, maka tandai ref di jurnal umumnya dengan nomor akunnya. Tadi nomor akunnya kan 111 gitu. Kenapa sih harus ditandain? Karena nanti kita akan ngerekap loncat-loncat nih ke kas sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jadi supaya kita mudah melihat yang mana yang sudah diposting dan yang mana yang belum gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tanggal 2. Lihat lagi kas ada di tanggal berapa? Ada di tanggal 3. Nah, kas ya, ada kas di kredit sebesar 2 juta. Berarti kita tulis di sini tanggal 3. Pasangannya apa nih? Peralatan ya. Berarti kalau kas buat peralatan itu apa sih? Pembelian peralatan ya. Pembelian peralatan. Nah, peralatan ya. Refnya sama ya, masih di JU.1. Kenapa kok sama? Karena masih sama-sama di jurnal umum di halaman 1. Beda nanti kalau misalnya dia ada jurnal umumnya ada 2 halaman, terus dia ada di halaman 2, berarti JU.2 gitu. Kita lihat kasnya ada di kredit ya, berarti tulislah di sini di kredit. Kok 12 juta? 2 juta, sorry ya. 2 juta. Nah, lihat nih, ini kan berlawanan ya, di debit sama di kredit. Berarti kalau berlawanan dia berkurang ya. 12 juta. Tadinya kan di debit 12 juta. Berkurang sebesar 2 juta, berarti tinggal 10 juta. Di mana ditaruhnya? Tetap di debit ya. Jadi dia tetap posisinya di situ selama hasilnya enggak minus gitu. Udah, nah seperti ini ya, sangat mudah ya. Nah, setelah selesai, tulis, tandai di ref di jurnal umum di bagian kas tanggal 3, tandai 111 sebagai tanda bahwa akun itu sudah diposting gitu. Jadi mudah ya, seperti ini ya contohnya. Nah, sekarang coba satu lagi ya. Kita akan lanjut ke tanggal berapa nih kas? Ada kas di tanggal 4. Berarti tulis di sini kas tanggal 4. Apa sih pasangannya? Perlengkapan. Berarti dia pembelian perlengkapan. Jadi ini kalau misalnya tabelnya cukup, kalian jangan disingkat seperti ini ya. Ini kan tabel tidak cukup, jadi disingkat. Refnya sama JU.1. Lihat nih, tadi kasnya di pas pembelian perlengkapan ada di kredit. Berarti di sini ya. Berarti di sini berkurang ya. Kenapa sih berkurang? Ingat lagi ke aturan debit dan kredit. Kas itu bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Karena dia di kredit berarti ini mengurangi saldonya ya. Dari 10 juta menjadi 9 juta 800.000. Nah, jadi seperti itu ya. Caranya sangat mudah sekali untuk buku besar. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya itu kita lihat nih ya, kita samakan ya. Ada lagi di tanggal 4 tadi sudah ya, tadi tanggal 4 ditandain di sini kalau sudah diposting 111. Terus kita lihat lagi ada di tanggal 6. Di tanggal 6 nih ya. Ada kas di kredit. Berarti tulisnya tanggal 6, keterangannya untuk pembayaran listrik karena di sini kan beban listrik ya. Berarti untuk pembayaran listrik refnya JU.1. Lalu angkanya ada di kredit ya. Di sini karena dia di kredit berarti kasnya berkurang ya, 9.725. Ini bukan untuk masing-masing akun, enggak selalu di kredit itu berkurang ya. Kalau misalnya yang bertambahnya di kredit kayak pendapatan, berarti kalau di berkurangnya dia di debit seperti itu.
Nah, jadi semuanya caranya sama ya. Jadi lihat nih di sini kas ini ada di tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 10, tanggal 14, 18, 19, 22. Jadi secara postingnya sama dan jangan lupa dikasih tanda di refnya seperti itu ya. Nah, nanti ketemu nih hasil akhirnya adalah sebesar angka ini. Nah, angka ini nanti digunakan untuk dicatat di neraca saldo. Nanti kita bahas untuk neraca saldo ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk tabel selanjutnya. Jadi tabel selanjutnya itu adalah akun apa? Nah, kita lihat di sini urutannya. Yang kedua adalah akun piutang. Nah, di sini ada piutang ya. Berarti akun selanjutnya adalah piutang. Tulis di tabelnya nama akunnya piutang, nomor akunnya adalah 112. Sekarang kita cek akun piutang ada di tanggal berapa. Ternyata dia ada di tanggal 11 ya. Tanggal 11 ada piutang di debit. Nah, kita lihat di sini tanggal 11, tulis tanggal 11, keterangannya apa? Tanggal 11 ini pendapatan ya. Berarti ini sama dengan pendapatan ya. Refnya tetap JO.1, lalu angkanya tadi di mana piutangnya? Di debit ya. Berarti terus di debit, saldonya juga tetap di debit. Ada lagi tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Di sini tanggal 22. Sorry, kita turunin. Tanggal 22 ada tanggal 19 ada ya piutang di kredit ya. Ini untuk kas, berarti kalau ada berpasangan dengan kas dia penerimaan piutang. Tanggal 19 tulis keterangannya penerimaan piutang, refnya JU.1. Angkanya kita lihat sesuai sama ini, piutangnya ada di kredit di sini ya. Berarti tadinya 300.000 di kredit 300.000 berarti jadi 0 ya, RP 0. Ada tanggal 22 pendapatan, tanggal 22 piutang untuk pendapatan ya. Jadi piutangnya di debit, kita tulis di sini pendapatan, refnya JU.1, angkanya di debit, saldonya jadi 150.000. Jadi seperti itu cara untuk memasukkan maaf ya. Jadi itu adalah cara untuk memposting jurnal umum ke buku besar. Untuk akun selanjutnya apa sih? Sesuai dengan nomor akun di sini ya. Perlengkapan berarti tulis perlengkapan. Lihat di jurnal umumnya apa gitu ya. Terus sewa dibayar di muka ada enggak? Kalau ada tulis sewa dibayar di muka. Selanjutnya apa lagi? Peralatan. Tulis peralatan gitu ya. Gimana kalau nggak ada misalnya di sini nih akumulasi penyusutan, sedangkan di jurnal umumnya nggak ada ya akumulasi penyusutan, berarti skip ya. Jadi nggak usah ditulis, langsung aja ke urutan selanjutnya, utang usaha. Berarti langsung tulis tabel selanjutnya itu adalah utang usaha. Jadi seperti itu ya. Utang nih ya nih. Nah, jadi utang. Jadi nggak usah ditulis nih akumulasi penyusutannya. Jadi seperti itu untuk pengisian buku besar. Jadi tiap akun itu punya saldonya masing-masing. Dan setiap selesai posting harus ditandain di akunnya ya. Misalnya kas udah ditulis di buku besar, berarti di sini tandain pakai nomor akun. Kenapa ini 111? Karena nomor akunnya adalah 111. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke neraca saldo. Kenapa Ibu nggak bahas semuanya? Karena kalau misalnya kita bahas semuanya ini akan memakan waktu yang sangat lama dan sebenarnya ini caranya sama aja gitu di tiap akun. Jadi Ibu kasih tahu garis besarnya aja. Sekarang kita ke neraca saldo ya. Nih neraca saldo. Kita langsung aja ke tabel yang udah jadi. Nah, jadi neraca saldonya jadinya seperti ini. Dari mana sih asalnya? Nah, jangan lupa judulnya ya. Judulnya adalah Rian Service Center. Nama laporannya adalah neraca saldo dan periodenya per 31 Desember 2020. Di sini kalian lihat jadi kita tulis sesuai urutan nomor akun ya.
yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Jadi urutan nomor akun yang ada ini yang pertama adalah kas. Lihat aja nih di tabel. Yang pertama kan kas, nomor akunnya 111. Berarti tulis di sini nomor akunnya 111, nama akunnya kas. Angkanya berapa? Dilihat di buku besar di paling akhir. 8.275. Berarti tulis di sini 8.275. Terus seperti itu ya. Akun selanjutnya apa nih? Piutang. Nomor akunnya 112. Berarti di sini tuh akunnya tulis di sini 112, nama akunnya piutang. Saldonya kita lihat di sini ya. Supaya kalian bisa lihat ya. Nah, saldonya adalah 150 ya untuk akun piutang, saldo akhirnya ya. Sorry, ini biar kelihatan nih. Nah, saldo akhirnya saldo akhirnya 150.000. Selanjutnya apa? Perlengkapan. Tulis di sini akunnya 113 ya, 113 perlengkapan, angka akhirnya adalah di debit 500.000. Tulis di sini 500.000. Lalu selanjutnya apa? Sewa dibayar di muka, nomor akun 114. Jadi di sini tulis 114, sewa dibayar di muka 1.500.000. Terus semuanya sampai akhir ya, sampai ke beban gaji sebesar 100.000 di debit. Jadi neraca saldo itu isinya adalah rekapan saldo akhir dari buku besar gitu ya. Jadi neraca saldo mudah sekali ya, tinggal mindahin dari buku besar. Hanya perlu hati-hati di debit kreditnya ya. Nah, setelah selesai neraca saldo disimpan di sini, kalian jumlahkan nih debitnya berapa, kreditnya berapa. Di sini hasilnya adalah 13.100.000 untuk debit dan kreditnya 13.100.000. Jadi antara debit dan kredit itu harus seimbang ya. Jadi seperti itu untuk pencatatan dari jurnal umum ke buku besar dan ke neraca saldo. Jika ada pertanyaan kalian boleh ditanyakan ya. Mohon maaf Ibu baru bisa posting sekarang karena banyak kendala. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.